Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa firman Tuhan tidak ada yang tidak penting, tidak ada yang tidak berguna bagi kami Tuhan. Biarlah firman-Mu senantiasa tertanam hati kami dan menjadi kerinduan bagi kami setiap hari. Kenyangkan kami melalui firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang akan menuntun kami, membawa kami kepada setiap kebenaran yang telah Tuhan tentukan, tetapkan bagi hidup kami. Sehingga hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan, berbuah dan berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom semuanya. Shalom Bang. Oh ya, di-mute ya. Baik, sebelumnya John, kalau misalnya nanti putus-putus, bilang John ya. Soalnya kurang bagus nih jaringannya. Siap Bang. Oke. Ya, saya bersyukur buat sore hari ini kita bisa kembali bertemu. Dan puji Tuhan, sebelumnya saya minta maaf, seharusnya saya besok, tapi berhubung ada sesuatu yang harus saya kerjakan besok, saya minta ke Bang John supaya kalau bisa dipindah ke hari ini. Ya, puji Tuhan, saya diberi kesempatan dan ternyata bisa. Hari ini saya akan share dari topik sebenarnya untuk season 4 ya, yaitu memahami dan mengerjakan amanat agung. Ini semua orang baru John, pekerja-pekerja bergabung Bang. Oke, sip ya. Baik, rekan-rekan yang terkasih, setiap kita pasti ya minimal pernah dengar ya tentang amanat agung, dan itu juga populer di kalangan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Ya, amanat agung, dan cenderung kalau kita mengatakan walaupun sebenarnya amanat agung itu tidak ada tertulis di dalam Alkitab, rekan-rekan bisa melihat atau mencari dari Kejadian sampai Wahyu bahwa sebenarnya tidak ada tulisan amanat agung di situ. Ya, tetapi bapak-bapak gereja kita mensepakati untuk satu hal ya yang nanti kita akan bahas, bahwa disebut itu amanat agung ya. Biasanya yang menjadi referensi orang ketika menyampaikan tentang amanat agung adalah Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 ya. Yang di situ dikatakan pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Nah, itu biasa menjadi referensi walaupun sebenarnya ayat-ayat yang paralel atau yang hampir sama, yang sama dengan itu juga ada di beberapa kitab lainnya. Nah, jadi tidak ada perkataan amanat agung, tetapi maknanya setidaknya adalah bahwa amanat agung itu berbicara tentang bagaimana kita pergi dan menjadikan semua bangsa murid Kristus, ya. Jadi menyampaikan kabar baik kepada banyak orang yang belum mengenal Kristus, dan itu harusnya menjadi bagian dari hidup kita setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, apa keagungan dari amanat ini gitu ya? Apa sih kalau dikatakan agung, besar, great gitu ya? Pesan yang besar, pesan yang penting, pesan yang luar biasa ini. Ya, kenapa bapak-bapak gereja itu menyepakati bahwa itu menjadi amanat agung? Keagungannya di mana begitu? Saya tidak katakan bahwa ini jauh lebih Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini lebih penting daripada perintah-perintah Tuhan yang lainnya. Tentu tidak seperti itu, karena semua perintah Tuhan itu penting ya. Semua perintah Tuhan itu penting, perkataan Tuhan itu penting, tidak kita bedakan mana lebih penting mana tidak lebih pentingnya. Tetapi memang yang satu ini seperti paket lengkap ya. Ini satu mandat, satu amanat kepada orang-orang percaya ya. Bagaimana kita dipanggil ya, bukan sekedar bahwa kita percaya Yesus, mengenal Yesus, tetapi ada tugas yang besar yang harus kita kerjakan. Dan karena begitu besarnya pekerjaan ini ya, sampai hari ini pun amanat agung ini belum selesai. Ya. Belum selesai.
Padahal ini amanat agung. Harusnya kalau ini suatu amanat agung, ya ini paling yang harus diselesaikan begitu ya. Yang katakanlah saya berani saya sampaikan sedikit bahwa ini sangat penting sekali yang harus diselesaikan. Tetapi yang sangat penting ini pun sampai hari ini belum selesai dikerjakan. Ya. Ini karena memang begitu besarnya pekerjaan ini, begitu luasnya yang harus kita kerjakan melalui amanat agung ini. Jadi pergilah dan jadikan semua bangsa murid Kristus itu bukan persoalan yang kecil begitu ya. Terbukti sampai hari ini pun amanat agung ini belum selesai. Ya tentu kita nggak katakan bahwa siapa yang salah di sini gitu ya. Tetapi sekarang kembali kepada kita. Apakah amanat agung ini masih relevan untuk kita kerjakan? Apakah amanat agung ini masih menarik untuk kita kerjakan? Ya, terutama di orang-orang muda nih, ya, di adik-adik sekalian yang masih SMA, kuliah, apakah ini menarik untuk kalian kerjakan? Saya teringat pada generasi kami, ya, mungkin di sini ada Bang Econ, Bang John, dan abang-abang yang lain, mungkin ada Bang Riki nggak di sini. Nah, itu kita pada pertengahan 90-an sampai pada akhir 90-an itu senang sekali melakukan yang namanya IBC, ya, pelayanan Sion di kampus dulu. Dia pergi suatu daerah lalu buat IBC di mana itu ketika liburan seringkali kita buat seperti itu ya, pergi menjangkau orang, mengabarkan Injil, ya, lalu kita melakukan pemuritan, bahkan sampai ada beberapa tempat itu masih kita layani, termasuk yang hari ini juga yang kita kerjakan di Sumba, ya, itu buah dari IBC yang dikerjakan tahun 2001, itu sudah 20 tahun, ya. Jadi adik-adik, rekan-rekan sekalian, saya di pelayanan di Sumba dari 2001 itu dimulai dengan IBC, ya, dengan ada sekelompok orang yang pergi untuk menyampaikan kabar baik, lalu melakukan pemuritan, ya, sampai hari ini masih bertahan, ya, 20 tahun berarti, ya, sudah 20 tahun. Nah itu artinya bahwa saya 20 tahun yang lalu pergi untuk memberitakan Injil dengan rekan-rekan, menyampaikan kabar baik itu, dan sampai hari ini puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik, bahkan diberkati jauh lebih dahsyat dibanding ketika saya waktu datang dulu, ya, awal-awal saya datang. Hari ini diberkati sekali dengan anak-anak rohani yang bangkit dan akhirnya menjadi pekerja-pekerja, bahkan jadi pemimpin-pemimpin di dalam pelayanan. Nah, saya kembali lagi, apakah ini masih menarik untuk dikerjakan oleh orang-orang muda di saat zaman perkembangan teknologi itu begitu dahsyat cepatnya? Ya, hari ini saya mau katakan, kalau menurut saya agak berbeda memang. Ya. Bahkan di mana saya berjemaat juga di Bandung, sulit sekali untuk mencari orang yang mau pergi, yang mau diutus, yang mau dikirim. Ya, kami ada beberapa target tempat untuk perintisan nantinya dari gereja, ya. Tapi untuk nyari orang itu, ada di sekalian, rekan-rekan sekalian, tidak mudah ternyata. Ya. Jadi memang suatu pekerjaan yang luar biasa untuk membangkitkan, ya, hati misi, hati untuk mengerjakan amanat agung ini, terutama di generasi muda. Ya. Jadi kalau adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian hari ini mendengar, ya, masih bersedia mendengarkan firman Tuhan untuk kita nanti ke depan mengerjakan amanat agung ini, itu luar biasa. Karena hari ini untuk ngajak orang muda, anak-anak muda untuk pelayanan, untuk duduk dia mendengarkan firman 1-2 jam, itu susahnya minta ampun. Ya, gelisahnya luar biasa. Maunya pegang HP terus. Ya. Maunya lihat HP, WA, Facebook dan sebagainya. Update status terus. Ya. Bagi mereka 1-2 jam duduk mendengarkan firman Tuhan itu seperti 1-2 hari. Tetapi kalau kalian ajak mereka untuk untuk main game, itu bisa berjam-jam. Yang 2 hari pun dianggap 1 jam. Ya. Ini tantangan sebenarnya buat kita, terutama adik-adik yang masih muda. Kalian umur-umur 20-an,
Ya, saya juga ketika pergi misi, umur saya 20-an, Bang John dulu ketika dia pergi ke Antambua, dia juga umur 20-an. Ya, sama Kak Reni. Ya. Kita pergi, ya. Jadi ini tantangan. Saya berharap dari session ini hari ini dalam retreat ini, ya, saya berharap adik-adik betul-betul terbuka hati, ya, terbuka pikirannya, ya, untuk menerima setiap perkataan firman Tuhan. Kita rindu ada generasi baru, generasi muda yang begitu sangat rindu mengerjakan amanat agung ini. Ya, karena bagaimanapun, ya, amanat agung ini, misi ini, itu adalah hatinya Allah sendiri. Ya, kerinduan Tuhan supaya semua bangsa menjadi murid Kristus. Amin ya. Nah, baik, saya akan mulai. Kita lihat Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Sudah? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebentar ya. Oke. Saya harus lihat nih semua pesertanya. Jangan sampai ada yang sambil rebahan. Ya, apalagi bawa bantal, tidak boleh. Kita harus serius. Ini perkataan yang Yesus katakan sebelum dia naik ke surga. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kita perhatikan kata perkata nih. Ya, ada beberapa yang menarik yang harus kita pelajari sama-sama. Yang pertama adalah Yesus perintahkan begini, pergilah. Rekan-rekan dikasih Tuhan, ketika Yesus menyampaikan itu perintah, pergilah, dia bukan dalam kondisi marah. Ya. Itu bukan perkataan amarah, bukan perkataan bahwa dia benci. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita tidak suka, dia datang sama kita, lalu kita bilang, pergi kamu, pergi. Ya. Nah, pergi. Nah, itu ada ketidaksukaan. Ya. Tetapi waktu Yesus mengatakan, pergilah, ya, itu sama seperti dia sedang mengutus kita. Ya, kita diutus. Ya. Kita diutus sebagai utusan. Jadi perkataan Yesus, pergilah, itu menunjukkan kepercayaan Yesus kepada kita. Ya. Itu menunjukkan kepercayaan Tuhan Yesus kepada kita untuk melakukan apa yang Dia perintahkan. Ya. Jadi itu kepercayaan. Ya. Dia percaya kepada saya. Dia percaya kepada rekan-rekan sekalian untuk membawa dan memberitakan pesan-pesannya, perkataannya kepada orang lain. Ya. Kita menjadi utusan. Seorang utusan, dia akan mewakili pengutusnya. Jadi ketika Yesus katakan pergilah, bahwasannya itu kita diutus sebagai utusan Kristus. Menjadi seorang utusan itu menjadi suatu kehormatan. Ya. Harusnya itu menjadi suatu kebanggaan buat kita. Harusnya itu membuat hati kita meluap-luap. Kenapa? Karena yang mengutus kita ini bukan level bupati. Ya. Ini bukan ajudan bupati, bukan ajudan gubernur. Ya. Karena kita mewakili satu pribadi, ya, yang luar biasa. Pribadi juru selamat. Jadi saudara-saudara, rekan-rekan sekalian, kalau hari ini kau ada di ladang misi, atau dimanapun hari ini kau mengerjakan pelayananmu, engkau diutus Tuhan mewakili pribadi yang luar biasa. Amin.
Dan kita harus bangga dengan itu. Itu kehormatan. Bangga bukan untuk satu kesombongan, tetapi itu satu kehormatan bagi kita orang percaya. Engkau dipercayai Tuhan untuk membawa firman-Nya, dipercayai Tuhan untuk menyampaikan hatinya kepada banyak orang. Engkau utusan Dia, engkau mewakili pribadinya. Ya. Dan itu satu kehormatan. Oleh karena itu saya katakan, adik-adik masih muda-muda, ya, menjadi pelayan Kristus itu sebuah kehormatan. Walau dunia mengatakan kamu bodoh, kamu sarjana, tapi kamu habis waktumu untuk pelayanan, habis kamu memberitakan firman, nggak apa-apa. Saya dulu dibilang bodoh, ya, karena seorang senior saya mencari saya. Kamu bodoh, kau kemana ini? Kamu teknik perminyakan, kok pelayanannya ke Sumba begitu. Jadi PNS lagi begitu. Jauh, gajinya jauh. Saya bilang, ya itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya pergi, saya bilang. Tapi ingat, saya tidak pernah menyesal dengan apa yang Tuhan sudah tentukan buat hidup saya. Jadi berkat luar biasa hari ini, ya, buat hidup saya. Saya melihat suatu fase-fase di mana Tuhan, ya walaupun Tuhan tidak pernah berhutang, betul-betul Tuhan tidak pernah berhutang atas hidup saya. Dia ingat, saya tidak bisa kemana-mana selama saya di Sumba. Tetapi hari ini saya melihat bagaimana Tuhan mengantarkan saya melihat daerah-daerah. Luar biasa. Ya, bagi saya itu luar biasa. Jadi saya ingat betul bahwa Tuhan tidak mungkin lupa dengan hidup saya dan Dia tidak mungkin berhutang. Ya, investasi hidup saya di ladang misi ternyata Tuhan hitung betul-betul. Ya, itu di luar ekspektasi saya. Ya, itu luar biasa adik-adik, ya rekan-rekan sekalian. Nah, kita ini utusan Kristus. Ya. Nah, kalau kita utusan Kristus, maka ingatlah, tidak mungkin pengutus tidak mengenal siapa yang diutus. Pak Jokowi, kalau misalnya dia mau utus atau akan melantik duta besarnya, maka dia minimal, dia akan baca referensi orang ini seperti apa. Ya, biografi orang ini, pekerjaannya seperti apa. Dia akan baca, dia akan coba mengetahui siapa ini orangnya. Ya. Nah, Yesus lebih daripada itu. Ya. Kalau kita utusan Kristus, maka ya Kristus mengenal kita. Kita mengenal Kristus. Tidak mungkin Dia percayakan sesuatu yang besar, amanat agung yang besar kepada seseorang yang tidak percaya atau tidak dikenal ya. Ya. Jadi ingat, ketika engkau menjadi utusan Kristus, engkau dikenal Allah, engkau dikenal Kristus. Ya. Kita ini dikenal. Hanya kadang kita yang mikir bahwa Tuhan sayang nggak sama saya, Tuhan kenal nggak sama saya, Tuhan tahu nggak tentang saya. Tuhan tahu. Jadi kalau kita utusan Kristus, yakinlah bahwa Kristus mengenal siapa dirimu. Dia tidak bodoh ya adik-adik sekalian. Ya, Tuhan tidak bodoh mempercayakan sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang penting, sangat penting ini kepada orang yang dia tidak kenal. Tidak mungkin. Jadi kalau amanat agung itu Dia percayakan kepada kita, itu artinya bahwa Dia mengenal siapa dirimu. Amin. Ya. Dan kita mengenal Dia, artinya apa? Ada suatu relationship yang baik, ada suatu hubungan yang baik, spiritual relationship yang baik. Ya. Itu utusan Kristus. Dia punya itu. Sehingga Kristus mau mempercayakan amanat agung yang besar ini, yang dahsyat ini, kepada kita. Itu yang pertama. Nah, utusan Kristus, Dia akan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan perintah pengutusnya. Tentu, kita akan hanya melakukan apa yang Kristus katakan. Kita tidak mungkin melakukan di luar dari kewenangan kita sebagai utusan Kristus. Karena kita mewakili Dia. Dan ingat, kalau begitu, tadi saya sudah katakan, tidak mungkin Tuhan titipkan, Tuhan percayakan ini kepada orang yang tidak Dia kenal. Yang kedua, tidak mungkin Tuhan percayakan ini kepada orang yang tidak bisa melakukannya. Ingat, Tuhan tidak mungkin mempercayakan amanat agung kepada orang yang tidak bisa melakukannya. Tetapi ketika kau mendengarkan firman Tuhan ini,
dan kau menjadi utusan Kristus, itu artinya engkau adalah orang-orang yang bukan bodoh. Engkau dapat diandalkan, engkau orang-orang yang orang yang mampu untuk mengerjakan ini. Jadi tidak ada di sini yang tidak mampu mengerjakannya. Amin. Kita utusan Kristus. Kita orang-orang yang dipandang mampu oleh Kristus untuk melakukan ini. Kita bukan orang bodoh. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan share juga, dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya apa katakan? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ingat, alasan Tuhan, dia katakan, bukan kamu yang pilih aku, kata Tuhan Yesus, tetapi aku yang memilih kamu. Ngapain Tuhan pilih kita? Bukan untuk duduk-duduk, bukan supaya kita santai-santai, bukan supaya kita bisa tidur-tidur, leha-leha, atau kita tidak melakukan apa-apa. Bukan. Yesus pilih kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah, bukan berdiam diri. Ya. Nah, ketika ini kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang akan mampu mengerjakan, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang di dalam kita dimampukan untuk melakukan semua itu. Ya. Jadi kita akan pergi, adik-adik. Tidak ada anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan yang akan berdiam diri terus ketika melihat amanat agung ini belum selesai. Ketika melihat banyak orang-orang belum mengenal Kristus. Banyak orang-orang yang masih hidup dalam kesembronoan. Tidak mungkin. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tahu kedudukan kita di mana. Yang pertama, Allah mengenalmu. Yang kedua, Kristus mengenalmu. Yang kedua, Kristus memandang engkau dapat dipercaya, engkau dapat mengerjakan, engkau dapat melakukannya. Engkau dipandang smart oleh Allah. Engkau dipandang smart oleh Kristus. Tidak mungkin seorang duta, seorang wakil Kristus itu bukan orang smart. Ya, tetapi ini bukan smart aja. Dia juga diberi otoritas, diberi kuasa oleh Kristus. Luar biasa bukan? Tapi pertanyaannya, kenapa banyak orang tidak mau pergi juga? Ya, itu pertanyaannya. Banyak orang tidak mau pergi juga, walaupun dia tahu, hari ini kalian dengar, hari ini kita dengar sama-sama. Ya, bahwa kita itu dikenal Kristus. Tapi kenapa kita masih banyak yang tidak mau pergi, tidak mau berangkat, tidak punya hati untuk menjangkau jiwa-jiwa baru? Itu biarlah masing-masing menjawabnya. Yang ketiga, utusan Kristus itu dikatakan seperti di dalam Matius juga di dalam Lukas, bahwa kita ini seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Saya cari dulu ayatnya ya. Kita lihat dalam Lukas 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Rekan-rekan sekalian, dikatakan pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Kita ini utusan Kristus, diutus seperti Yesus mengutus anak domba ke tengah-tengah serigala. Bukan satu serigalanya. Artinya kalau cuma satu berarti berhadapan dengan serigala. Ya, tetapi di tengah-tengah serigala. Serigala itu melambangkan atau menunjukkan kepada kejahatan dunia dengan segala kejahatannya. Nah, di kita itu dikatakan sama seperti anak domba. Anak domba di tengah-tengah serigala, tentu ini makanan yang enak bagi serigala. Ini makanan yang enak buat serigala. Apakah maksud Yesus bahwa kita akan dicabik-cabik oleh dunia ini? Tetapi kita utusan Kristus, kita diutus. Bagaimana mengubah segala hal-hal yang jahat di dunia ini akhirnya menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi posisi kita seperti itu anak domba.
yang sangat mudah dihancurkan oleh dunia. Nah, kalau kita utusan Kristus, rekan-rekan dikasih Tuhan, anak domba ini tidak mungkin bisa mengalahkan secara fisik kepada serigala. Ya, perlindungan dia hanya satu, gembalanya. Jadi anak domba ini hanya bisa berserah kepada gembalanya untuk menang atas setiap kejahatan serigala-serigala yang siap mengancam dia. Kalau kita utusan Kristus, maka satu-satunya pengandalan kita, andalan kita untuk bisa melawan dunia ini adalah kita berserah kepada Kristus. Tidak berarti kita ini, kan tadi saya katakan, serigala domba-domba ini, tadi saya katakan bahwa tidak mungkin Tuhan kirim utusannya itu orang yang tidak smart, begitu ya. Nah, ya lalu kenapa Tuhan kirim domba kita seperti domba di tengah serigala? Tentu bukan supaya kita dicabik-cabik ya, bukan dihancurkan, tapi menunjukkan bahwa kita hanya bisa menang, hanya bisa mengubah keadaan kita ketika kita tunduk kepada gembala kita. Ya, dia punya hati seperti itu, punya hati yang selalu berserah kepada gembalanya dan keyakinan bahwa gembalanya bisa mengalahkan setiap hal-hal yang mengancam hidupnya. Jadi saya ingat kepada tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, gitu. Nah, ini adalah yang dimiliki oleh namanya utusan Kristus. Ya, jadi ketika kita bicara bahwa pergilah, ingat sekali lagi saya katakan itu sebuah kepercayaan, itu suatu kehormatan bagi kita. Ya, jadi bukan sekedar perkataan yang pergilah lalu kita abaikan begitu saja, tidak. Perkataan Yesus itu mantap, buat hati saya itu mantap sekali. Ya, karena itu suatu kehormatan bahwa dia percaya kepada saya. Walaupun sebenarnya kalau dilihat secara manusianya, ya saya juga sama mungkin dengan yang lain. Mungkin saya lebih buruk daripada yang lain. Tetapi ketika Tuhan pilih kita, maka Tuhan tidak pernah salah memilih, ya Tuhan tidak salah menetapkan, dan artinya itu suatu kepercayaan yang luar biasa. Nah, yang kedua, sudah mau sampai jam berapa, John? 6:30. Sampai jam 6:30, Bang. Oke, siap. Mungkin saya akan lebih cepatkan supaya waktu untuk sharing untuk diskusinya lebih panjang ya. Yang kedua, dikatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, bangsa di sini adalah suku-suku bangsa. Kita tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak punya suku. Sekalipun mungkin ada suku yang belum ada namanya, ya. Mungkin saja ada suku yang belum ada namanya, tapi dia punya kelompok dan dia punya suku. Nah, artinya apa? Bahwa kalau jadikan semua bangsa murid Kristus, artinya adalah jadikan semua orang murid Kristus tanpa terkecuali. Jadi itu ke semua orang. Kita harus menjadikan semua orang menjadi murid Kristus. Nah, kalau sudah bicara murid Kristus, ini luar biasa. Tadi saya katakan, sebagai utusan Kristus, itu sangat suatu kehormatan ya. Nah, sama dengan ketika kita menjadi murid Kristus. Ya, kalau kita putus kan ya? Halo? Ya, Bang. Putus ya? Ya, hanya 2-3 menit. Oke. Nah, menjadi murid Kristus, kita harus menjadikan semua orang itu menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus itu sama, menjadi suatu hal yang
luar biasa buat kita, itu satu kehormatan. Ya, tadi saya katakan bahwa kalau jadi utusan Kristus itu suatu kehormatan. Menjadi murid Kristus juga menjadi satu kehormatan buat kita. Kita ini nggak siapa-siapa, tetapi ketika kita menjadi murid Kristus, itu kehormatan yang luar biasa juga. Ya, tadi saya katakan kalau kita menjadi murid dari seorang yang sangat terkenal di bangsa ini, secara tidak langsung juga kita akan senang. Kita juga bangga, guru saya luar biasa nih, dan orang kenal, wah ini muridnya si ini nih, begini. Ya sama itu kalau misalnya suatu saat nanti Bang Nelson jadi bupati Toba Samosir begitu ya. Amin ya. Nah, ketika orang tanya misalnya siapa di sini, saya baca aja ya, misalnya ada Gloria namanya. Gloria langsung ditanya, kamu kenal nggak dengan bupati itu? Iya, itu kakak saya dulu, pembimbing saya dulu. Apa rasanya? Pasti senang sekali. Kenapa? Karena pembimbing itu orang yang terkenal, seorang bupati, seorang yang dihormati. Kita ikut senang. Ya. Nah kita ini murid Kristus, lebih daripada muridnya Bang Nelson, Bang John. Ya. Kita ini murid Kristus. Jadi ini suatu kehormatan yang luar biasa sekali. Ya. Satu kehormatan luar biasa sekali bagi kita. Kita adalah murid juru selamat, murid raja di atas segala raja. Dan tugas kita juga menjadikan semua orang itu menjadi murid Kristus, menjadi murid raja di atas segala raja. Ya. Di satu sisi, itu menjadi suatu kehormatan buat kita, adik-adik, rekan-rekan sekalian. Tetapi di sisi lain, itu juga menjadi suatu tantangan yang besar. Menjadi murid Kristus, itu suatu tantangan luar biasa buat hidup kita. Dalam 1 Yohanes 2:6 dikatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Nah, ini tantangan. Ya. Standar kita tuh tinggi sekali. Ya. Standar hidup kita itu sangat tinggi karena standar hidup kita adalah Kristus. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Kristus, di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib, harus, tidak ada pengecualian. Jadi di satu sisi menjadi murid Kristus itu suatu kehormatan, tetapi di sisi lain itu menjadi suatu tantangan yang besar buat kita. Tapi ini suatu pekerjaan yang luar biasa. Ya. Kita juga murid Kristus, tetapi kita juga punya pekerjaan untuk menjadikan semua orang murid Kristus. Ya. Kita punya standar hidup yang tinggi sekali. Menjadi seperti Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Gaya hidup Kristus akan menjadi gaya hidup kita. Tentu, kita belum sesempurna itu, tetapi kita sedang mengarah kepada menjadi serupa dengan Kristus. Amin ya. Sampai pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu harus menjadi suatu kerinduan bagi setiap kita. Ya. Dan itu juga kerinduan kita kepada semua orang, supaya semua orang pada akhirnya bukan saja menjadi murid Kristus, tetapi mereka juga menjadi serupa dengan Kristus. Nah, lalu baptislah. Ya, dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, perkara pembaptisan ini kan lambang ya, lambang persekutuan kita dengan Kristus. Suatu tindakan iman bahwa kita sudah bertobat dan benar-benar meninggalkan segala dosa. Nah, setiap orang percaya sebenarnya dapat saja membaptis. Ya, kita bisa membaptis karena itu perintah Tuhan. Tetapi karena memang kita di negara ada hukum negara, ya, dan itu harus ada gereja juga, dan gereja menetapkan siapa yang bisa membaptis, kita ikuti. Tetapi pada dasarnya semua orang itu bisa membaptis karena itu perintah Tuhan. Ya, hanya kalau kita yang membaptis mungkin nggak ada suratnya, kan begitu. Suratnya cukup ada di surga. Nah, dan kita harus membaptis dan yang Tuhan percayakan sama kita. Jadi tidak bisa kita tutup-tutupi bahwa ini adalah tugas kita juga. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebagai satu tindakan iman dari orang yang sudah percaya kepada Yesus, mereka harus dibaptis. Lalu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, ya,
melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu, tidak ada sebagian, tetapi segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dari mana kita tahu itu perintah Tuhan? Kita baca firman Tuhannya, perkataannya, ya, itu lebih dari cukup untuk kita mengetahui bahwa itu perintah Tuhan. Dan tidak ada perintah Tuhan yang kita abaikan. Ya, kita harus melakukannya seperti yang seperti dia katakan bahwa kita melakukan segala sesuatu yang telah dia perintahkan kepada kita. Dan inilah yang harus kita ajarkan kepada mereka. Ya, apa yang harus kita ajarkan kepada orang-orang yang kita mau jangkau, ya, atau hari ini sudah kita jangkau. Kita ajarkan kepada mereka tentang pertobatan, pengampunan dosa, kasih Allah, keselamatan yang hanya dalam Kristus Yesus Tuhan, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang kenaikannya, ya, dan juga tentang kedatangannya. Itu satu topik yang komplit gitu ya. Jadi dari pertobatan, pengampunan, ya, bagaimana kasih Allah itu kepada orang berdosa, ya, kita tahu sama-sama karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kerinduan Allah yang besar. Ya, bahwa Dia tidak ingin ada satu orang pun binasa. Ya. Ya, kalau misalnya Tuhan saja tidak ingin ada yang binasa, masa kita membiarkan, sudah biarin sajalah. Gitu. Ya. Toh masih banyak jiwa-jiwa yang bisa kita jangkau. Tidak, rekan-rekan, bahwa Tuhan sendiri punya hati supaya tidak seorang pun binasa, melainkan mereka beroleh keselamatan. Ya, kehidupan yang kekal. Jadi ini harus menjadi hati kita. Hatinya Tuhan harus menjadi hati kita. Kalau Tuhan katakan bahwa Dia rindu supaya setiap orang datang kepada Dia, supaya setiap orang tidak ada binasa, ya, tapi beroleh hidup yang kekal, maka itu juga menjadi suatu kerinduan buat kita. Ya. Orang-orang yang kita ajar ini, hari ini beberapa rekan-rekan mungkin melayani, sudah punya anak rohani. Ya, layani dengan sungguh-sungguh. Ya. Supaya setiap orang yang sudah menerima Yesus ini, yang sudah dijangkau dan menerima Tuhan Yesus, mereka bertumbuh dan berbuah. Ya. Dan jadi pada akhirnya mereka akan menjadi orang-orang yang juga melayani, yang memuridkan. Inilah yang harus terjadi. Ini sama seperti estafet gitu ya. Sama seperti orang yang sedang lari estafet. Jadi ketika saya sudah diselamatkan, ketika saya dijangkau di ITB, ya, saya dilayani, lalu saya dipersiapkan, saya dimuridkan, lalu saya pergi. Nah, ketika saya sudah pergi, saya memuridkan lagi orang-orang di Sumba. Saya memPA-kan mereka. Sampai akhirnya mereka siap memuridkan. Mereka menjadi pemurid. Nah, setelah itu apa? Mereka setelah siap jadi pemurid, mereka siap untuk jadi pemurid, maka mereka akhirnya pergi juga. Ya, mereka pergi dan terus begitu. Andai kata pemuridan kita adalah model yang seperti ini, betapa dahsyatnya kegerakan terjadi di bangsa ini. Kalau pelayanan kita, orientasi adalah amanat agung, orientasi adalah misi, menyiapkan orang-orang untuk pergi ke sana, ya, maka betapa dahsyatnya. Dari giving aja mungkin sudah ratusan orang. Kalau betul-betul ada 100 pekerjanya dan mempersiapkan 2-3 orang dengan sungguh-sungguh, maka itu sudah ada 200-300 tambah pembimbingnya 400-500. Ya. Betapa dahsyat kegerakan itu. Ya. Andai kata pemuridan kita bukan isinya hanya curhat dan curhat, ya, makan-makan, jalan-jalan, ya, tetapi kalau isinya adalah firman Tuhan yang betul-betul kita ingin mempersiapkan mereka menjadi utusan-utusan amanat agung, utusan-utusan misi, maka dahsyat luar biasa. Karena misi dengan pemuridan itu nggak bisa dibedakan, tidak boleh dipisahkan gitu ya. Itu harus terkait. Sama seperti sepeda itu setirnya di roda depan itu nggak punya kekuatan sebenarnya. Dia hanya di setir. Dia hanya untuk mengarahkan kemana dia pergi. Tetapi penggeraknya itu di belakang. Nah, misi itu sama seperti roda depan. Itu menunjukkan arah. Tetapi penggerak itu adalah pemuridan itu adalah jadi penggeraknya.
Jadi kalau ada roda depannya tapi penggeraknya nggak jalan, atau misi ada, tidak ada orang, tidak ada resource, tidak ada sumber daya manusianya yang jadi penggerak, ya susah. Tidak jalan-jalan. Hanya bisa dibelok-belokkan setirnya, tapi nggak jalan-jalan. Ya. Tapi kalau pemuritan kita ada dan tidak mengarahkan orang ini untuk misi, maka ya ada penggeraknya, jalan dia, tapi nggak jelas, bisa masuk jurang. Ya. Nah, pemuritan ini mempersiapkan sumber daya yang akan menjadi penggerak bagi misi. Ya. Ini harus kita kaitkan pemuritan-pemuritan kita. Jadi bukan sekedar bawa kumpul-kumpul, ya sharing, curhat, ya bolehlah 1-2 kali. Tetapi kita harus arahkan pemuritan-pemuritan kita ini untuk pada akhirnya mengerjakan amanat agung. Ya. Kalau ini yang terjadi di dalam pelayanan-pelayanan kita, misi itu bukan sesuatu yang sulit lagi dikerjakan. Untuk mencari orang pergi itu bukan sesuatu yang sulit. Ya. Dulu saya ingat, pada zaman-zaman kami itu, ke Sumba itu ada sekitar 20-an orang pergi misi. Ya. Orang berlomba, malah sampai diseleksi. Kalau hari ini nggak pakai seleksi pun, diundang untuk pergi misi, susahnya minta ampun. Ya. Dulu nggak ada ditawari bahwa nanti ada PK-mu sekian, nggak ada deh. Hari ini kami menyiapkan PK 2,5 juta untuk mahasiswa untuk pergi, tidak ada juga daftar. Ini suatu hal yang luar biasa. Ya. Apakah kami dulu tolol begitu ya, bodoh gitu ya, ikut-ikut aja, atau memang itu kasih karunia Tuhan sekali itu. Pergi begitu ya tanpa mikir panjang, tanpa satu pemikiran yang bagaimana ya, harus mikirkan matang-matang, berdoa 1 bulan, 3 bulan, enggak juga. Saya begitu pembimbing saya dulu, Bang Henry, telepon, mau pergi enggak ke Sumba? Saya mikir, Sumba di mana? Saya lihat peta. Ya, saya nggak butuh lama. Ya, mungkin itu juga saya nggak terlalu rohani mungkin ya. Tidak butuh lama, hanya beberapa hari setelah itu, oke Bang, berangkat. Gitu. Tidak punya rencana besar apapun mau ngapain sebenarnya di sana. Tetapi ketika Tuhan taruh hatinya kepada saya ingat momen itu ketika semua ingin pulang. Saya hanya berpikir bahwa Tuhan kasihan sekali adik-adik ini. 1.200 orang waktu itu IBC. Kalau ini tidak ada yang melanjutkan, maka apa yang terjadi dengan hidup mereka? Akhirnya, saya memberi diri saya 1 tahun. Tapi setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ya, sampai pada akhirnya, ya 15 tahun juga di Sumba. Ya. Itu sesuatu yang, ya mungkin bagi orang, kok bisa begitu? Iya, saya terus terang dulu saya nggak berpikir panjang. Ya, saya dikasih PKK, dikasih ada persembahan kah atau tidak gitu ya. Tidak berpikir sampai seperti itu. Tapi saya hanya melihat, saya punya belas kasihan ketika saya melihat adik-adik yang sudah dilayani setiap hari datang, setiap hari pengen dengar firman Tuhan, ya kita layani. Tapi ketika mereka sudah begitu semangat, masa kita tinggalkan, gitu ya. Begitu mereka sudah punya kerinduan yang luar biasa, masa kita tinggalkan begitu saja? Menurut saya itu nggak fair gitu. Jadi saya katakan bahwa Tuhan, saya mau, gitu ya. Saya mau melanjutkan pelayanan ini. Puji Tuhan, dan sampai hari ini pelayanan itu terus berkembang. Ya, bahkan rekan-rekan sekalian, kita bisa melayani sampai 17 kecamatan, 4 kabupaten. Ya, itu dari orang-orang yang mungkin kata dunia nggak ada apa-apanya, tidak apa-apa. Tetapi saya yakin seperti yang saya sampaikan tadi, seorang utusan Kristus itulah orang yang dikenal oleh Kristus, orang yang dikenal Allahnya. Ya, dia bukan orang bodoh, mungkin menurut dunia itu bodoh, tapi bagi Allah dia tidak. Dia orang yang smart, orang yang pintar, orang yang dapat diandalkan, orang yang mampu untuk mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Ya, jadi ini suatu hal yang harusnya membuat kita bergairah mengerjakan misi. Ya, tapi saya juga tidak tahu kenapa banyak orang sulit untuk pergi, ya sulit untuk menjangkau jiwa-jiwa, jangankan yang jauh-jauh, yang dekat pun kadang tidak dilakukan,
gitu ya. Jadi saya berharap hari ini ada suatu yang terobosan terjadi. Nah, lalu yang berikutnya adalah bahwa dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Ini paket lengkap adik-adik ya. Jadi Tuhan itu kalau memberikan suatu perintah kepada kita, pasti itu paket lengkap. Dia tidak hanya suruh kita pergi tanpa diperlengkapi oleh Dia. Dan luar biasa dia katakan bahwa ketahuilah, ini penegasan. Tuhan tegaskan kepada kita, ketahuilah begitu, ya, bahwa aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, penyertaan Tuhan itu bukan sewaktu-waktu, ya. Dia katakan akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Penyertaan Dia senantiasa kepada kita itu tidak sekali-kali, tidak sewaktu-waktu, tidak bermusim-musim, ada musim-musimnya tidak, tetapi itu senantiasa, selalu, ya, sampai akhir zaman, sampai kepada Yesus datang kembali, sampai kepada kesudahan. Jadi orang-orang yang diutus Allah ini, ya, disertai oleh Allah, ya, dari awal sampai akhir, dan sepanjang awal dan akhir itu tidak ada yang bolong-bolong, tidak ada penyertaan Tuhan di situ. Penyertaan Tuhan lengkap di situ. Ya, bukan hanya itu saja, ya, bukan saja bahwa Dia lindungi, jagai kita, sertai kita, dampingi kita, bukan, tetapi juga Dia memberikan kuasa kepada kita. Kalau kita lihat di dalam Matius 28 tadi, saya lebih suka membaca Matius 28, 19, 20 ini dimulai dengan Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Kepadaku, kata Yesus, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, karena Yesus, karena kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus, maka karena itu pergilah. Artinya apa? Ada hubungannya ini. Ya, kita diperintahkan untuk pergi. Ya, karena kuasa di bumi dan di sorga ada pada Kristus, dan itu juga akan diberikan kepada murid-muridnya. Sama seperti dalam Matius 10 ayat 1. Ketika dia mengutus murid-muridnya, dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan. Ya, jadi ada kuasa yang pada Kristus itu diberikan kepada murid-muridnya untuk mereka pergi. Jadi bukan sekedar penyertaan bahwa Allah mendampingi hidup kita, bukan sekedar Dia akan memberkati, tetapi juga Dia memperlengkapi kita dengan kuasa. Ada kuasa yang Tuhan berikan. Tidak mungkin bahwa kita disuruh, Dia diperintahkan untuk pergi, tapi tidak dilengkapi dengan kuasa. Kita akan menjadi ejekan dunia, kita akan menjadi diolok-olok oleh roh jahat. Ya. Jangan sampai roh jahat ngecek-ngecek kita. Ya, kita punya kuasa untuk menengkingnya. Kita punya kuasa untuk mengusir setan. Kita punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Punya kuasa untuk mentahirkan orang kusta. Punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Walaupun mungkin belum terjadi hari ini. Ya. Tetapi perkataan Tuhan itu benar. Kuasa itu sudah diberikan juga kepada saudara dan saya hari ini. Ya, saya pernah melayani pelepasan, itu 2 hari non-stop, karena tempatnya beda-beda. Ya, jalan kaki, itu awal-awal dulu. Ya, capeknya luar biasa. Tetapi itu menjadi suatu kesaksian juga bagi mereka, anak-anak yang kita layani. Ketika kita tengking roh jahat akhirnya kalah, roh jahat akhirnya keluar dari seseorang, anak-anak yang kita layani melihat betul bahwa ada kuasa Tuhan dalam hidup orang percaya. Ya. Bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan-setan. Tuhan berikan itu. Maka dikatakan, aku sudah memberikan itu dengan cuma-cuma, maka berikan juga itu cuma-cuma.
Jangan saudara dan saya sudah terima kuasa itu, kita nggak melakukan apa-apa. Itu nggak fair. Ya, Yesus katakan, aku memberikan kepadamu itu kuasa cuma-cuma. Oleh karena itu, pergilah dan berikan kepada orang itu dengan cuma-cuma. Gitu. Ya. Jadi kalau kita sudah diberikan kuasa tapi kita tidak mengerjakannya, ya, tidak melakukannya, ya tentu kita harus datang kepada Tuhan bertobat lagi. Ya. Buat apa Tuhan beri kepada kita kuasa? Kalau kita mendoakan orang sakit juga takut. Jangankan mengusir setan, jalan malam-malam saja takut. Jangankan jalan, lihat tikus lewat aja takut. Lihat kecoak muncul takut. Tidak bisa tidur. Jangan begitu. Ya. Kecil sekali kita ngusir setan, ngusir tikus, ngusir kecoak itu ya, ngusir gelap seperti itu. Lebih dari itu, kuasa Tuhan berikan kepada kita. Setan pun harus takluk kepada kita. Saya ingat suatu ketika mana di Lukas 10 ya. Kita baca Lukas 10. Waduh, ini udah mau habis. Ayat 19. Ayat 17. Ketika kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada kamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Rekan-rekan dikasihi Tuhan, saya katakan bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk menahan kekuatan lawan musuh gitu ya, sehingga dikatakan tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tidak akan ada yang akan membahayakan kamu. Kalau kalian lihat di Sumba, ya, kalau ada teman-teman yang dari Sumba, di Sumba itu orang di jalanan itu biasa bawa parang. Halo? Ya, biasa orang bawa parang karena itu aksesoris adat mereka. Ketika saya datang itu wah, ini kenapa orang banyak sekali bawa parang di jalanan begitu ya. Nah, ternyata itu bagian dari adatnya mereka, pakaian adatnya mereka, ada parang di situ. Nah, angka pembunuhan di sana tinggi, ke kriminal tinggi. Tetapi selama saya 15 tahun di sana, tidak satu pun yang membahayakan hidup saya. Saya sangat senang karena firman Tuhan ini digenapi di dalam hidup saya. Ya, Tuhan memberikan kuasa kepada saya untuk menginjak ular dan kalajengking. Artinya menginjak roh-roh jahat. Ya, kalian jangankan menginjak ular kalajengking, menginjak kecoak dan tikus saya sudah lari. Ya, jangan jauh dari itu, kita punya kuasanya, adik-adik rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau nginjak namanya tikus, kecoa itu nggak usah lari, nggak usah takut ya. Ya, kuasa kita itu menginjak ular dan kalajengking. Artinya ini sesuatu yang jahat, kuasa-kuasa gelap, setan-setan. Kita berkuasa atas semua itu. Kita punya kuasa untuk itu. Bahkan kita punya kuasa untuk menahan. Ya, namanya dikatakan menahan kekuatan musuh, serangan musuh. Tuhan berikan itu kepada kita juga. Sehingga tidak ada sesuatu yang akan membahayakan kamu. Jadi paketnya lengkap sekali sebenarnya. Ya. Tapi persoalannya mengapa masih sulit mencari orang untuk mau pergi? Kalau Tuhan sudah persiapkan semuanya, Dia sertai, Dia berikan kuasa. Ya, apa yang masih kurang? Kira-kira apa yang masih kurang yang Tuhan berikan kepada kalian supaya kalian mau pergi? Ya. Apalagi yang masih kurang ini? Butuh uang. Butuh uang yang banyak, Bang. Ya. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu ya. Jangan ajari Tuhan ya. Jangan ajari Tuhan bagaimana caranya Dia memberkati hidupmu. Ya.
Jangan pernah ajari Tuhan bagaimana caranya dia memberkati hidupmu. Karena dia jauh lebih hebat merancangkan berkat buat hidupmu. Saya mengalami itu adik-adik, rekan-rekan sekalian. Jadi saya katakan bahwa amanat agung itu sudah paket lengkap. Ada perintah Tuhan di situ, tapi bukan sekedar perintah. Tapi dia juga memberikan janji kepada kita. Dan janjinya itu luar biasa. Bagi saya sebenarnya tidak ada hal yang kurang lagi yang harus Tuhan berikan kepada kita supaya kita pergi. Cukup ada penyertaan dia, ada kuasa dan perlengkapan rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Ada hikmat, ada pengenalan akan Tuhan yang sudah dia percaya bahwa itu ada padamu. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang harus ditambahkan lagi sehingga kita mau pergi. Ini cukup bagi kita, adik-adik sekalian. Nah, bagian kita sekarang adalah berdoalah, dapatkan arahan dari Roh Kudus, kemana engkau akan pergi. Ya. Orientasi hidup kita harus berubah, adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian. Bukan dunia ini menjadi orientasi kita. Orientasi kita haruslah pada panggilan Allah dalam hidup kita. Apa yang Allah mau bagi hidup kita. Soal menjadi kaya miskin, soal menjadi kaya atau miskin, atau di mana tempat yang ramai atau tempat yang sepi, atau punya pekerjaan baik, pekerjaan yang sangat bagus, gaji besar atau tidak, itu harusnya bukan menjadi suatu persoalan buat kita. Selama kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, yakinlah engkau akan tetap diberkati dimanapun kau berada. Saya sudah katakan beberapa waktu yang lalu, sekalipun kau berada di tempat yang sangat sepi, terbelakang, miskin, kalau itu karena kehendak Allah, engkau akan diberkati. Karena kita diberkati bukan karena tempatnya di mana. Karena kita diberkati Tuhan bukan karena engkau ada di mana. Ya, kita diberkati Tuhan karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia bisa memberkati engkau sekalipun kau berada di tempat yang sangat tidak memungkinkan untuk kau berhasil di sana. Tuhan bisa buat kau berhasil di sana. Ya. Misi ini ladang yang sangat luas. Sampai hari ini belum selesai-selesai. Ada ratusan suku bangsa yang belum terjangkau juga hari ini. Ya, rekan-rekan kalian juga ada beberapa melayani di UPG, ya, di suku Terabaikan. Ya, sangat luas. Dan ini butuh banyak pekerja. Sama seperti Yesus katakan. Ya, ladang sudah kuning, tapi pekerja-pekerja kurang. Kita diminta supaya mintalah kepada Tuhan yang punya tapi kita dan ini tidak ada. Artinya gini, bahwa sekalipun ladang ini luas, ya, dan dia butuh pekerja. Tapi Tuhan tidak membuat satu syarat yang susah-susah loh. Ya. Tidak ada syarat di mana di situ dikatakan menjadi seorang pekerja harus seperti apa. Ya, tapi kalau kita baca kembali sama seperti Yesus, bahwa dia punya belas kasihan. Artinya bahwa pekerja-pekerja di ladang misi itu nggak perlu kualifikasi yang seperti apa. Kalau tadi saya katakan bahwa dia punya hubungan dengan Allahnya, dia seseorang yang mengerti, yang mengenal Tuhan, dan Tuhan percaya sama dia, Tuhan percaya kepada bahwa dia seorang yang mampu, gak ada masalah semuanya. Ya. Dulu pekerja-pekerja di kami itu tidak ada yang sarjana. Ya, puji Tuhan sekarang. Ya. Nah, jadi lalu milikilah belas kasihan atas jiwa, ya. Miliki belas kasihan. Sama seperti ketika Yesus pergi ke desa-desa, ke kota-kota, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Gampang sekali tersentuh melihat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu harus menjadi hati kita, adik-adik sekalian. Terakhir, karena sudah lewat, Roma 10, ayat 13 dan 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia?
bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Utusan-utusan misi, utusan Injil, itu dikatakan seperti orang yang sedang membawa kabar baik. Dan itu menyenangkan, itu menyegarkan bagi mereka yang sudah merindukannya. Ya, orang-orang membawa kabar baik, betapa indahnya kedatangan mereka itu. Ya, rekan-rekan dikasih Tuhan, ya, ada begitu banyak tempat yang hari ini kita bisa datang. Ketahuilah bahwa mereka sebenarnya menantikan kehadiran kita, pembawa kabar baik itu. Ya. Kalau tidak ada orang yang mau membawa kabar baik ini, tidak ada orang yang mau diutus, ya. Bagaimana mereka dikatakan di situ apa? Mereka dapat mendengar tentang Kristus. Nah, kalau mereka nggak mendengar tentang Kristus, bagaimana mereka akan diselamatkan? Ya, jadi orang-orang ya yang hari ini belum diselamatkan sangat-sangat bergantung adanya utusan misi. Tadi saya katakan bahwa ya bagaimana mereka dapat mendengarkan, bagaimana mereka dapat diselamatkan kalau tidak ada yang bagaimana mereka berseru kepada nama Tuhan kalau tidak ada yang memberitakan atau menyampaikan kepada mereka. Ya, jadi harus ada orang yang pergi, supaya orang yang pergi ini menyampaikan kabar baik itu didengar oleh mereka yang belum percaya, akhirnya mereka setelah mendengar dan percaya Yesus, maka katanya dia diselamatkan. Ya. Oh, kan bisa Tuhan kan Maha Kuasa untuk membuat orang akhirnya datang kepada Dia. Iya, tapi kadang Tuhan suka juga bekerja melalui hidup kita. Ya, bukan karena Tuhan tidak mampu membuat semua bangsa ini percaya kepada Dia dalam sekejap mata. Tapi Dia lebih suka bekerja melalui hidup kita, memakai hidup kita. Ya. Itu hal yang luar biasa buat kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Kita berdoa. Langsung doa, John. Gimana, John? Nanti doa bisa Bang, abang pimpin dulu doa, nanti kita langsung masuk ke break room. Oke. Ya. Baiklah. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang luar biasa yang boleh kami dengar, sekalipun mungkin penyampaian hamba-Mu kurang sempurna, tetapi satu hal, hamba-Mu percaya Roh Kudus sempurna akan membuat perkataan Tuhan ini menjadi hidup, menjadi rema, dan benar-benar tertanam dalam setiap hati kami, Tuhan. Engkau Tuhan yang menyempurnakannya, Engkau yang membuat firman-Mu ini semakin mudah ditangkap oleh setiap yang mendengarkannya, Tuhan. Terima kasih untuk perkataan firman-Mu. Kami rindu supaya apa yang sudah ditaburkan benar-benar berdampak, dan kami rindu ada orang-orang yang bangkit, orang-orang yang mau terpanggil untuk mengerjakan amanat agung ini, Tuhan. Karena begitu luas tempat yang harus dijangkau dan butuh banyak pekerja. Hamba berdoa supaya sungguh bangkit dari pelayanan Giving Ministry ini, Tuhan. Orang-orang muda yang mengasihi Tuhan, yang punya hati luar biasa untuk mengerjakannya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan John.